Yang di usia 8 tahun sampai 21 tahun itu beliau mengembala. Nah, baru mulai berdagang itu di usia 21 tahun ke atas sampai di 25 tahun. Makanya baginda Rasulullah ini Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini sangat terkenal cerdasnya dan juga sangat terkenal jujur dan amanahnya. Jadi suatu ketika ada kisah yang mengkisahkan bagaimana dia sampai diberi gelar Al-Amin. Jadi suatu ketika baginda Rasulullah ini beliau ada seseorang yang belanja bertransaksi dengan beliau, dan sekaligus dia juga berumroh di wilayah Mekah pada saat itu. Kemudian setelah orang ini bertransaksi dengan baginda Rasulullah, itu tepatnya di wilayah Pasar Ukas zaman dulu ya. Pasar Ukas itu pasar tradisionalnya orang-orang Mekah pada zaman Rasulullah. Nah, ketika orang ini sudah bertransaksi dengan baginda Rasulullah, akhirnya beliau lupa. Beliau pulang melanjut perjalanannya ke kampungnya, dan dikisahkan jarak dari Mekah ke kampungnya itu ada 3 hari perjalanan. Jadi setelah 3 hari perjalanan, baru 3 hari setelahnya dia baru ingat bahwa dia telah melakukan transaksi dengan seorang yang bernama Muhammad di Mekah pada saat itu. Dan dikisahkan dia melanjutkan perjalanannya ke Mekah kembali. Berarti kan 3 hari berarti 9 hari waktu begitu sampai di Mekah. Nah, begitu sampai di Mekah, orang ini sangat kaget sekali bahwasanya beliau sempat menitipkan dagangan-dagangnya kepada Rasulullah itu tepat seperti apa yang di awal dia menitipkan dagang itu. Jadi Rasulullah tetap di situ, ya, tetap selalu menjaga bahwa ini adalah amanah. Nah, berkat kejadian itu maka terkenallah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan Al-Amin, istilah Al-Amin, orang yang dipercaya. Maka menyebarlah informasi ini ke seantero Jazirah Arab pada waktu itu, bahwasanya ada seorang yang sangat menepati janji amanah, namanya Muhammad. Jadi gelar yang diberikan oleh orang-orang masyarakat Arab itu Al-Amin kepada baginda Rasulullah. Jadi karena kejujurannya ya. Karena kejujurannya. Yang ya terpercaya itu tadi ya Bang Aldi ya. Betul. Nah, saya belum melanjutkan tentang bagaimana perdagangan beliau dan mengambil dagangan juga kepada Khadijah, calon istrinya ini ya. Tapi sebelumnya saya akan flashback kembali dengan kisah yang dialami oleh baginda Rasulullah di saat usia beliau 12 tahun. Beliau ini sebelumnya itu tidak pernah mau untuk ikut serta dalam urusan berdagang ya dengan pamannya Abu Talib. Tapi pada saat itu dia ini saking pengen berangkat, diajak untuk berdagang ke Syam pada saat itu, sampai dia bergantung di bajunya Abu Talib itu kan. Dan akhirnya Abu Talib nggak tega, ini kok tumben-tumbennya nih anak pengen banget gitu diajak ke Syam gitu pada saat itu di usia 12 tahun itu. Nah, akhirnya Abu Talib terpaksa membawa baginda Rasulullah untuk berdagang pada usia 12 tahun itu. Dan dikisahkan dalam perjalanan beliau bersama kabilah-kabilah yang dari kabilahnya Abu Talib ini sampai di sebuah negeri, tepatnya di wilayah Syria pada saat itu. Ya, termasuk juga daerah Syria itu kan masih daerah Syam pada saat itu. Karena Syam itu ada Lebanon, Syria, Yordania, Palestina. Nah, di daerah itu ada seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Pernah mendengar kisah itu nggak, Faisal? Ya, pernah. Buhairah ini seperti yang dinubuahkan di dalam kitab-kitab Taurat, kitab Injil tentang nubuah kelahiran Rasulullah ini, bahkan ciri-ciri fisiknya itu sangat jelas dan mereka paham betul. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ya 146 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la ya'tumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang diberikan kitab Taurat dan Injil, mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Sebagai mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Kemudian di dalam surah Asy-Syu'ara juga dijelaskan. Jadi dari zaman dulu pun memang mereka-mereka itu pemimpin-pemimpin, mohon maaf, Nasrani sudah mengetahui ya bahwasanya ciri-ciri baginda Rasulullah SAW, tapi mereka kebanyakan dari mereka itu menyembunyikan kebenaran tersebut, begitu ya Bang Aldi ya?
Jadi ketika rombongan kabilah ini sampai di tempatnya Buhairah ini, dia menyaksikan dari kejauhan, dan biasanya ciri-ciri nabi yang sudah dikabarkan di dalam kitab Taurat dan Injil ini sudah lahir gitu kan. Dan mereka paham bahwa kelainan itu ada di wilayah Mekah. Dan mereka melihat rombongan-rombongan dagang datang dari kejauhan. Dia melihat ada rombongan ini dinaungi oleh awan. Kemudian pas dilihat itu penasaran, dan akhirnya begitu sampai ditanya, kalian ini dari mana? Kami ini kabilah dari Mekah, kata orang-orang tersebut. Dari ketua rombongannya tentu adalah Abu Talib. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka dari Mekah. Kemudian saking penasarannya, Buhairah ini mempersilahkan dan memasakkan hidangan yang lezat untuk tamu-tamu yang datang dari Arab ini. Nah, setelah dihidangkan makanan, nah biasanya orang-orang zaman dulu itu kan anak-anak itu nggak boleh ikut makan gitu kan. Jadi Nabi Muhammad SAW yang masih berusia 12 tahun ini kan beliau menunggu di luar untuk menjaga hewan-hewan ternak mereka. Nah, begitu sampai dihidangkan makanan, Buhairah ini memperhatikan ciri-ciri yang ada seperti yang dinubuahkan di dalam kitab Taurat dan Injil ini. Nggak ada kelihatan ciri-cirinya seperti nabi yang akan diutus itu. Kemudian dia penasaran bertanya, apakah ada di antara kalian masih ada orang yang rombongan yang satu kabilah dengan kalian? Ada seorang anak kecil usia 12 tahun itu di luar gitu ya kan. Nah, setelah disampaikan, pendeta Buhairah ini berusaha mendekat, kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW di usia 12 tahun ini. Kemudian dia mencoba menguji. Nah, biasanya orang-orang Arab zaman dahulu, apabila dia bersumpah dengan mengatakan nama Lata dan Uzza, itu sangat menakutkan bagi mereka. Jadi kalau udah bersumpah nama itu, meskipun dia juga bersumpah juga dengan nama Allah, wallahi misalkan, tapi mereka juga mempartisipasikan dengan patung-patung berhala mereka. Lata dan Uzza itu tadi. Jadi disandingkan oleh mereka. Betul. Begitu ya Bang Aldi ya? Iya. Jadi ketika Buhairah ini bertanya kepada Rasulullah ya, yang masih di usia 12 tahun ini, mengatakan kepada Nabi Muhammad ini, aku akan bersumpah dengan nama Lata dan Uzza untuk menanya kau, wahai Muhammad, gitu kan. Jadi tentunya kalau kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi ketika dia menyampaikan nama Lata dan Uzza itu, maka Muhammad mengatakan kepada pendeta ini, jangan pernah katakan nama Lata dan Uzza ini, dua berhala itu di hadapanku, karena aku sangat membencinya. Jadi makin heran dia, makin kaget gitu kan. Iya, anak usia 12 tahun ya. Betul, usia 12 tahun. Nah, ya, sedangkan yang dewasa saja tidak berani membantah seorang pendeta tersebut ya, tapi ini anak di usia 12 tahun sudah berani mengatakan seperti itu ya. Jangan pernah katakan dua nama. Makin terheran-heran dia, iya. Jangan pernah katakan dua nama berhala itu di hadapanku, katanya. Nah, kemudian dia mengajak Rasulullah ini ke dalam tempat mereka di apa? Kalau dulu itu di gereja ya. Nah, ketika saking penasarannya beliau dia perhatikan ciri-ciri yang sangat jelas seperti yang dinubuahkan dalam kitab Taurat dan Injil ini, dan dia meminta izin kepada Muhammad yang di usia 12 tahun ini, mengatakan, saya boleh meminta izin pada Anda untuk melihat, membuka baju Anda untuk ada tanda ya, ciri-ciri nabi yang dinubuahkan di dalam kitab-kitab Taurat dan Injil ini, ada tanda yang ada di sebelah pundak kanan. Nah, itu kayak tanda seperti warna hitam kemerah-merahan tapi banyak bulunya. Nah, itu ibaratnya kayak stempel ya, stempel seorang nabi itu kan seperti itu. Bahkan ciri-ciri tersebut pun juga telah dikatakan di dalam kitab-kitab sebelumnya ya Bang Aldi ya. Betul. Banyak kan. Kemarin kita juga udah sempat kisahkan tentang bahwasanya awalam yakul lahum ayatan aya'lamahu ulama'u Bani Israel. Dan tidak cukupkah menjadi bukti bagi mereka bahwa ulama Bani Israel mengetahuinya. Itu mereka sangat jelas sekali. Nah, ketika melihat tanda yang dilihat seperti tanda-tanda yang dinubuahkan dalam kitab Taurat dan Injil, sangat yakin sekali Buhairah ini, dan akhirnya dia mencium tanda itu dan dia mengatakan bahwa engkaulah orangnya. Insya Allah. Jadi engkaulah orangnya, berarti inilah orang yang akan menjadi nabi dan rasul akhir zaman itu ya beliau.
Nah, kemudian Buhairah ini bertanya kepada Abu Talib, ya, bertanya kepada Abu Talib, siapakah wali dari anak ini? Kata Buhairah ini. Kemudian Abu Talib spontan menjawab, dia itu adalah anakku. Kata Abu Talib gitu kan. Kata Abu Talib. Nah, apa yang disampaikan oleh Buhairah? Tidak mungkin. Kenapa? Anak ini di usia ibunya mengandung 6 bulan dia telah meninggal dunia, dan bapaknya meninggal dunia. Di usianya 6 tahun ibunya meninggal dunia, dan setelah itu dilanjutkan estafetnya oleh kakeknya. Dan kalau saya tidak salah berarti Anda adalah pamannya. Ditebak seperti itu. Sampai sedetil itu diceritakan dalam Al-Quran sebelumnya ya, Bang Aldi ya. Betul, Mbak Lisa. Sangat jelas dirincikan dalam. Sangat jelas. Bahkan sampai pamannya pun disebutkan, dikisahkan juga di situ ya, di kitab sebelumnya ya. Iya, karena Abu Talib kan menjawab itu kan. Siapa walinya? Saya ayahnya. Tidak mungkin ayahnya meninggal di saat di Dia usia masih 6 di dalam bulan. kandungan 6 Dalam bulan. kandungan 6 bulan. Dan ibunya meninggal di saat usianya 6 tahun. Dan estafetnya dilanjutkan oleh kakeknya. Dan kalau saya tidak salah bahwa engkau adalah pamannya. Nah, heran, kaget gitu kan. Heran, kenapa engkau sangat tahu begitu detailnya tentang apa yang telah engkau alami ini? Masya Padahal Allah. baru pertama kali ketemu begitu Luar ya. biasa, ya kan? Maka disampaikan oleh pendeta Buhairah ini bahwasanya dialah sebagai nabi terakhir di akhir zaman nanti. Dan sungguh jika ini diketahui oleh orang-orang Yahudi, maka ya sebagaimana kita ketahui bahwasanya dulu orang-orang Yahudi Nabi Isa sendiri dibunuh kan, mau berencana untuk dibunuh. Iya. Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Nah, Karena mereka mengharapkan pemimpin tersebut berasal dari kalangan mereka sendiri begitu ya Bang betul. Ali ya. Kemudian disampaikan oleh pendeta Buhairah, selamatkan anak ini, jangan pernah kau bawa dia ke wilayah Syam, karena dikhawatirkan akan dikejar oleh orang-orang Yahudi gitu kan. Nah, kenapa? Orang-orang Yahudi berharap kan yang lahir nabi terakhir itu dari Bani Yakub kan, Bani Israel kan. Tapi justru yang lahir dari baninya Ismail, dari keturunan Hajar, istri Ibrahim.